Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, apakah hari ini ada siswa maupun siswi yang tidak masuk? Hadir semua? Selanjutnya, materi hari ini kita akan membahas tentang lawan dari akhlak terpuji, yaitu akhlak tercela atau bisa disebut dengan akhlakul karimah. Akhlakul apa? Mas? Yang mana hari ini selain membahas tentang akhlak tercela, kita juga membahas tentang induk-induk dari akhlak tercela. Yang mana pembelajaran hari ini terdapat 4 induk akhlak tercela. Yang pertama ada sifat hubud dunia, yang kedua ada sifat hasad, yang ketiga ada ujub, dan keempat riya. Sebelum membahas empat induk akhlak tercela ini, akhlak tercela adalah sesuatu atau kebiasaan yang tidak boleh kita pelihara atau harus kita buang. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu adalah hubud dunia. Di sini ada yang pernah mendengar hubud dunia itu apa? Cinta Hubud dunia ini berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu yang artinya cinta, dunia ini dunia. Yang mana hubud dunia ini adalah menganggap harta dunia ini sebagai tujuan hidupnya, tidak pernah menganggap bahwa akhirat itu ada. Contohnya seperti apa? Contohnya bisa kita lihat dari kisah Korun. Ada yang tahu kisah Korun di sini? Ya, Korun itu adalah seseorang yang hidup di zaman Nabi Musa, yang mana Korun itu adalah salah satu saudara sepupunya Nabi Musa. Dulu Korun itu orang yang tidak memiliki apapun, atau bisa disebut orang miskin. Tetapi secara ibadah dia itu lancar ibadahnya. Nah, suatu hari si Korun ini meminta kepada Nabi Musa, bermohon kepada Nabi Musa agar dia diberikan rezeki yang berlimpah. Dan pada saat itu doa Nabi Musa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana setelah itu Korun setelah mendapatkan harta yang banyak, dia lupa akan ibadahnya, terus dia lalai kepada Allah. Yang tadinya dia sering beribadah, dia jadi lalai. Yang tadinya dia sering memberi zakat, dia tidak pernah memberi lagi. Nah, dari kisah Korun itu, karena dia terlalu cinta pada hartanya, Allah membalikan hartanya ke bawah tanah, yang sering disebut sekarang itu harta Korun. Nah, harta Korun itu asalnya dari kisah Korun ini. Terus apa sih ciri-ciri dari hubud dunia atau cinta dunia ini? Yang pertama itu ciri-cirinya menganggap harta itu segala-galanya. Ciri-ciri yang kedua itu menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara di sifat hubud dunia ini, orang yang memiliki sifat hubud dunia nggak akan melihat caranya gimana. Mau dia dengan cara berbohong, mau dia dengan cara korupsi. Asalkan orang yang memiliki sifat hubud dunia ini, hartanya itu, kekayaannya itu bertambah-tambah. Mungkin kalian juga udah tahu ya, contoh di kehidupan sehari-hari kita. Contoh kehidupan nyata itu sifat hubud dunia, salah satunya itu orang yang memiliki sifat hubud dunia lalai kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua di sini ada punya handphone? Punya Punya kan? Ya. Jangan jauh-jauh nyari contoh hubud dunia di mana? Di luar sana. Di kita tanya sama diri kita, ada nggak sih sifat hubud dunia di diri kita? Handphone itu barang yang kita punya untuk berkomunikasi selama kita di dunia. Kadang handphone itu kalau kita salah menggunakannya, ketika kita dipanggil oleh Allah azan, kita lagi scroll TikTok, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lagi scroll TikTok, baru azan, baru pertama azan, nanti dulu deh nunggu selesai azannya. Setelah itu la ilaha illallah, azan selesai nih, masih seru nih nontonnya, nanti dia nunggu iqomah. Setelah itu
Qabil dan Habil? Ya, tahu. kan? Nah, si cerita Qabil dan Habil ini adalah salah satu sifat hasad itu berbahaya. Malah di cerita Qabil dan Habil itu mereka orang saudara saling bunuh kan? Ya. Makanya sekarang nggak aneh kalau misalkan ada orang-orang yang punya sifat hasad, tapi walaupun sesama saudara dia saling bunuh, emang udah ada dari dulunya kayak gitunya. Makanya kita belajar sifat hasad ini agar apa? Agar iman kita bisa dihiasi dengan sifat-sifat Allah terpuji, tidak menyimpan akhlak-akhlak tercela. Lalu yang selanjutnya ada ujub atau takabur. Nah, takabur dan ujub ini, ujub itu secara bahasa ajaba. Ajaba ini artinya kagum atau bahasa lainnya selain kagum itu menyenangi. Tapi kalau dilihat dari alat dari sini, ujub itu bukan menyenangi orang lain, tapi ujub itu menyenangi diri sendiri. Menyenangi diri sendiri bagaimana? Misalkan contohnya menganggap dirinya itu hebat, kita punya kelebihan. Misal kita punya kelebihan di mata pelajaran ini, sedangkan teman kita tidak bisa di pelajaran ini. Nah, orang yang memiliki sifat ujub ini membanggakan dirinya, wah saya lebih bisa nih daripada dia, jadi saya harus dapat nilai lebih daripada dia. Gitu. Temannya sifat ujub ini ada yang namanya sifat takabur. Takabur ini artinya sombong. Kenapa disangkutkan dengan sifat ujub? Biasanya seseorang yang melihat dirinya memiliki kelebihan daripada orang lain, dia itu akan memiliki sifat takabur atau sombong. Kayak tadi, kalau kita punya kelebihan daripada orang lain, kalau kita nggak bisa mensyukurinya atau bisa menjaganya, yang akan timbul ada sifat sombong, merasa dirinya paling tinggi daripada temannya. Tuh, yang selanjutnya dari sifat ujub dan takabur ini kalau disambungkan sama cerita di Rasulullah, ada yang ingat cerita iblis dengan Nabi Adam? Nabi Adam ya? Ya. Kenapa disebutin takabur sama ujub ini salah satu sifat iblis? Kenapa? Ketika sujud. Karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Kenapa tidak mau sujud? Karena selalu mempunyai sifat takabur. Iya, karena iblis ini merasa dirinya itu diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah yang posisinya itu di bawah daripada api. Nah, karena itu salah satu penyebab iblis itu dikeluarkan dari surga juga, karena memiliki sifat ujub dan takabur. Dan sifat yang selanjutnya itu ada riya. Riya itu bisa disebut pamer atau mengerjakan sesuatu tapi ingin dilihat oleh orang lain. Kalau misalnya orang lain gak lihat, kita malas melakukannya. Salah satu contohnya, kalau misalnya kita sholat di masjid lebih semangat, karena apa? Banyak orang yang melihat. Kalau orang yang bersifat riya ya, kalau orang yang bersifat riya. Tapi kalau misalkan sholat sendiri, nanti deh masih lama, nanti deh masih ini suka ditunda-tunda, itu salah satu ciri-ciri sikap riya itu. Kalau ibadahnya dilihat sama orang lain ya semangat. Nah, dari sikap riya ini kita bisa melihat contohnya di kisah Fir'aun. Belajar dari sifat-sifat mereka orang ini bahwa 4 sifat ini harus kita hindari sebisa mungkin. Caranya jangan pernah memandang sifat-sifat ini ada nggak ya di diri orang itu, ada nggak ya di diri orang itu, tapi kita harus introspeksi kepada diri kita sendiri, apakah ada atau tidak sifat-sifat 4 ini. Nah, mungkin hanya sekian pembahasan materi tentang akhlak tercela dan induk-induknya. Ibu minta kalian bikin 4 kelompok. Jadi mejanya itu digeser, kalian baris berkelompok 1, 2, 3, 4.
dilihat dari mana yang lebih besar atau mana yang kecil ya. Tapi untuk mengevaluasi pelajaran hari ini apakah kalian ini mengerti atau tidak gitu. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Ibu ingin menyampaikan sebuah pesan. Innal faqihu wal faqihu bi ilmihi. Laisa al faqihu bi nutqihi wa malihi. Sesungguhnya orang yang pandai itu adalah yang pandai dari sisi perbuatannya atau akhlaknya. Bukanlah kepandaian itu diukur dengan kepandaian kata dan bicara. Intinya orang pandai itu bukan dilihat dari dia cara bicaranya atau kata-katanya, tapi orang pandai itu dilihat dari cara memperlakukan orang lain, baik dari akhlaknya